semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Ramadhani dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis peserta KKN Tematik Universitas Trunojoyo Madura Angkatan 2018 dari kelompok KKN Tematik 88. Memasuki masa new normal, masyarakat tetap mempunyai peranan penting dalam upaya pencegahan COVID-19, yakni dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang menjadi himbauan dari pemerintah. Akibat pandemi COVID-19, kondisi perekonomian masyarakat menurun. Maka dari itu, mengedukasi masyarakat dengan merekomendasikan beberapa ide bisnis kreatif akan sangat membantu pandangan mereka dalam memulai usaha di masa pandemi saat ini. Dampak dari pandemi COVID-19 membuat masyarakat dituntut untuk selalu melakukan social distancing. Himbauan social distancing selama masa pandemi COVID-19 otomatis membuat ruang gerak kita terbatas. Apalagi ditambah dengan adanya akibat dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan kondisi perekonomian menurun, banyak perusahaan dan pekerja dirumahkan, serta banyak korban PHK. Dengan kejadian ini, sehingga membuat keuangan keluarga mengalami penurunan dan kondisi ekonomi masyarakat memprihatinkan. Sehingga, masyarakat harus memutar otak untuk mengatasinya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Namun, di tengah keterbatasan ini, masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk tetap produktif dan menghasilkan uang tambahan. Bisnis rumahan bisa menjadi salah satu solusi dan peluang yang bisa dilakukan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Selain modalnya bisa dimulai dengan angka yang tidak terlalu besar, bahkan tanpa modal pun, bisnis yang fleksibel dan tidak terikat banyak aturan, sehingga sangat mudah untuk dilakukan pada masa pandemi saat ini. Di zaman sekarang, tidak ada hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Siapapun bisa menjadi pebisnis. Terlebih lagi, saat ini teknologi berkembang begitu pesat, sehingga banyak kesempatan bagi kita untuk memulai bisnis kecil tanpa mengeluarkan modal besar. Nah, berikut 5 ide bisnis kreatif yang dapat Anda lakukan pada masa pandemi saat ini. Yang pertama, yaitu berjualan masker kain. Memakai masker kini tidak hanya ditujukan untuk orang sakit dan tenaga medis saja, melainkan untuk semua, karena masker kini merupakan salah satu hal yang wajib untuk dipakai pada masa pandemi saat ini agar kita terhindar dari virus corona atau COVID-19. Karena masker bedah lebih diutamakan dipakai tenaga medis, maka pemerintah menyarankan untuk memakai masker kain. Selain bisa dicuci setiap hari dan bisa dipakai lagi, ini dapat menjadi sebuah peluang usaha agar kondisi perekonomian masyarakat dapat berjalan. Yang kedua, yaitu ada bimbel atau bimbingan belajar. Pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekolah-sekolah diliburkan dengan masuk dan belajar dari rumah dengan sistem daring atau online. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Namun, dalam sistem daring ini dinilai kurang efektif dalam sistem pengajarannya, karena kebanyakan guru lebih banyak memberikan tugas kepada siswa tanpa memberikan penjelasan mengenai materi tersebut, sehingga hal ini menyulitkan siswa. Oleh karena itu, bimbel atau bimbingan belajar dapat juga menjadi peluang usaha yang dapat dilakukan, karena bimbel atau bimbingan belajar ini dapat memudahkan para siswa dalam memahami materi pembelajaran. Namun, karena kini masa pandemi, maka penerimaan siswa setiap harinya perlu dibatasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang ketiga, yaitu ada online shop. Saat ini, berbelanja online bukan sesuatu yang baru lagi di masyarakat. E-commerce menjadi bidang yang paling untung saat COVID-19 dan peluang besar untuk dilakukan. Apalagi masa pandemi ini, orang-orang diimbau untuk melakukan social distancing, di mana salah satunya yaitu membatasi diri untuk tidak keluar rumah dan aktivitas atau kegiatan harus dilakukan dari rumah. Hal ini sehingga membuat orang-orang berbelanja online untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bisnis online shop terdiri dari 2 jenis, meliputi reseller dan dropship, di mana reseller harus menyetor barang lalu menjualnya, sedangkan dropship dapat dilakukan tanpa modal, cukup melakukan kerjasama dengan salah satu pihak supplier dan membantu memasarkan dagangannya dengan memposting katalog jualannya di sosial media. Ini dapat menjadi sebuah peluang usaha yang bisa dilakukan bagi calon pengusaha untuk menemukan peluang ide bisnis untuk bangkit di masa
masa pandemi. Yang keempat, ada frozen food atau biasa disebut dengan makanan beku. Makanan ini tengah populer di kalangan masyarakat karena mudah untuk dijalankan dan mendapat banyak keuntungan. Makanan ini sangat praktis penyajiannya. Dalam menjalankan bisnis ini perlu menyiapkan bahan-bahan untuk dijual seperti menjual sosis, nugget, kentang, dan daging. Dan untuk mencari bahan-bahan penjualan frozen food bisa langsung mendatangi agen atau juga bisa membuatnya sendiri. Ini juga dapat menjadi peluang usaha yang bisa dilakukan di masa pandemi saat ini. Dan yang kelima, ada bisnis kuliner daring. Di tengah pandemi seperti ini, pembatasan aktivitas di luar rumah yang ketat membuat orang enggan untuk berlama-lama nongkrong di tempat umum, termasuk juga kafe atau restoran. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di masyarakat. Peluang bisnis kuliner secara daring bisa Anda manfaatkan pada masa pandemi saat ini. Untuk memulai bisnis kuliner daring ini, tidak perlu menyiapkan lapak dan tidak perlu menyiapkan biaya sewa yang cukup mahal, atau bisa juga melalui kerabat dekat teman untuk mempromosikannya. Bisa juga melalui aplikasi pemesanan makanan seperti GoFood atau GrabFood. Ini dapat menjadi peluang usaha yang bisa dilakukan di masa pandemi saat ini, sehingga dapat mengatasi kondisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat bangkit di masa pandemi. Nah, itu tadi beberapa ide bisnis kreatif yang bisa Anda lakukan di masa pandemi saat ini. Dari beberapa ide-ide bisnis kreatif di atas, semoga dapat menarik minat Anda untuk mencoba peluang usaha di masa pandemi COVID-19 saat ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Tetap semangat. Dan saya ingatkan lagi, selalu jaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Jangan lupa pakai masker dan rajin mencuci tangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.